Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Sawung Pak RW. Untuk sesi kali ini kita ngaji bareng Pak RW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya. Nah, selama ini yang pernah kita dengar bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu diawali dengan duka cita yang dialami oleh Nabi karena ditinggal mati oleh pamannya, oleh istrinya, sehingga dikenal dengan tahun duka cita atau Amul Huzni. Nah, untuk menghibur itu Allah memperjalankan hambanya, yaitu dari Masjidil Haram yang katanya di Makkah, kemudian ke Masjidil Aqsa yang katanya di Palestina, kemudian menuju Sidratul Muntaha yang katanya di langit ketujuh. Setelah itu kembali lagi ke bumi, kemudian keesokan harinya dia bercerita mengenai perjalanan tadi malam, bahwa dia berjalan dari sini ke sini, kemudian ke sana, kemudian bertemu dengan para nabi, kemudian ada perintah sholat yang awalnya diceritakan berawal dari 50 rakaat sehari, kemudian tawar-menawar dan seterusnya, sampai akhirnya menjadi 5 rakaat. Nah, saudaraku semua, kita mencoba untuk membahas itu dengan data-data yang kita kutip dari Al-Quran, karena selama ini biasanya kita mendengar pembicaraan mengenai Isra Mi'raj, kutipannya cuma satu saja di surat Al-Isra ayat 1 itu, tidak dihubungkan dengan ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Kemudian juga cerita panjang lebar, padahal di surat Al-Isra ayat 1 itu hanya berbicara soal Isra, ya, soal Asra, belum bicara soal Mi'raj. Tapi kenapa percakapan kita menjadi begitu meluas, ya? Nah, saudaraku semua, saya ingin sajikan data berikut. Nah, untuk sesi kali ini saya beri judul Isra Mi'raj, kontroversi dan perjalanan spiritual kita. Kenapa saya katakan kontroversi? Karena memang kisah ini banyak sekali ragam pendapatnya. Ada yang berpendapat begini, begitu, dan seterusnya, ya. Kemudian berkaitan dengan perjalanan spiritual kita, pada hakikatnya kita semua umat manusia sebetulnya secara fisik sudah diperjalankan oleh Allah dengan jangkauan yang sangat-sangat jauh. Kemudian secara spiritual juga diperjalankan. Cuma seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas lebih detail pada sesi kali ini. Mohon bersabar agar bisa mengikuti sesi ini secara tuntas, agar tidak gagal paham, agar tidak timbul kesalahpahaman. Saya awali dari surat Al-Isra. Saya buka di lembar pertama atau di halaman awal dari surat Al-Isra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Wa atayna Musa kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila. Zurriyataman hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadidin fajasu hilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa badina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum
waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tatbira. Kita coba membahas satu persatu dari ayat ini. Pada ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Saya kutipkan terjemahan dari terjemahan yang sudah beredar secara umum. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, pada ayat ini yang kita baca di ayat 1 itu adalah perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, ya. Nah, ini tidak menyebutkan mi'rajnya. Ini hanya menyebutkan asra'nya saja, ya. Jadi pada ayat ini hanya berbicara soal asra'nya saja dari titik A ke titik B. Nah, nanti akan kita bahas A dan B-nya itu apa, ya. Saudaraku semua, ketika kita meneliti secara bahasa, ya, yang pertama saya kutipkan misalnya kata asra, ya. Asra ini itu adalah fi'il madi 4 huruf, ya, dibentuk dari fi'il madi 3 huruf. Asra artinya memperjalankan. Nah, pada kata asra ini itu ada subjek dan objek, ya. Subjeknya adalah pelaku, yaitu Allah yang telah memperjalankan. Kemudian objeknya adalah bi abdihi, ya. Nah, untuk khusus kata asra ini, kata atau fi'il madi yang 3 huruf ditambahkan 1 huruf menjadi 4 huruf. Nah, pada fi'il madi ini itu kata asra itu antara subjek dan objek, antara fa'il dan fi'il, antara fa'il dan maf'ul, itu sama-sama mengambil bagian untuk aktif dalam hal ini, ya. Asra itu memperjalankan. Misalnya kalau kita ini diperjalankan, mungkin ketika kita diperjalankan, katakanlah menggunakan sebuah kendaraan, kalau misalnya objeknya ini pasif, artinya diam saja, maka ketika dia diperjalankan, ya sudah, dia ditempatkan di sebuah kendaraan, kemudian dia diam saja, kemudian dia dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Setelah itu diturunkan. Nah, setelah itu sudah, dia tidak tahu apa yang terjadi di setelahnya dalam perjalanan. Itu kalau objeknya atau maf'ulnya pasif. Tapi untuk yang ini itu dia maf'ulnya ikut aktif, ya. Artinya mengambil peran serta dalam situasi perjalanan itu. Nah, kalau misalnya kita diperjalankan, kemudian selama perjalanan kita tidak tinggal diam, artinya kita bisa merekam dengan penglihatan, dengan pendengaran selama perjalanan itu apa yang terjadi, itulah aktivitas atau peran serta yang kita ambil sehingga menjadi bagian aktif dari kata kerja ini. Demikian juga bi abdihi sebagai objeknya, ketika dia diperjalankan, dia tidak tinggal diam atau dia tidak diam saja, tapi ada berbagai hal yang bisa diambil dari kesempatan asra ini. Kemudian kata bi abdihi, asra bi abdihi menjadi maf'ul dari kata asra atau menjadi objek. Nah, kemudian pemilihan kata bi abdihi ini itu kenapa tidak dipilih misalnya kata binas atau bi insan atau bil bashar misalnya begitu, ya. Artinya kenapa kesimpulan katanya yang dipilih adalah abdun, ya, bi abdihi. Karena yang diperjalankan itu bukan manusia biasa. Artinya bukan sekedar wujud manusia yang secara fisik
tidak tahu apa-apa, itu yang dibedakan. Tapi ini pemilihan kata ini adalah berkaitan dengan fungsi atau kualitas dari si abdun itu, ya. Sehingga yang dipilihkan dari kata ini adalah yang diperjalankan itu abdun, yaitu seorang hamba yang memang tentu bicara hamba ini adalah punya fungsi khusus atau ciri khusus, yaitu punya ketakwaan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilihan kata lailan. Lailan ini kalau dalam bahasa itu isimnya nakiroh, ya. Artinya isimnya yang bersifat umum. Tapi kenapa lailan itu kan bersifat umum, artinya bisa malam apa saja, ya, tidak menyebutkan malam yang khusus. Kenapa ketika peristiwa ini terjadi, ini hanya disebutkan pada malam yang khusus, misalnya pada malam 27 Rajab saja. Padahal kalau istilah lailan secara khusus, misalnya dalam surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Nah, lailan di situ itu karena disambungkan menjadi idhofah dengan lailatul qadar, maka arti dari lailan itu punya pengertian khusus, yaitu malam qadar, ya. Nah, pada malam qadar itu sudah punya arti khusus, bukan malam-malam yang lain. Tapi kenapa ketika bicara malam qadar yang sesungguhnya punya arti khusus, tapi setiap tahun kita tunggu-tunggu malam qadar itu. Sebaliknya, bicara soal lailan pada surat Al-Isra ini, lailan dalam arti umum, tapi kenapa kita justru membicarakannya secara khusus, yaitu hanya pada peristiwa 27 Rajab saja. Oke, nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Berikutnya pilihan katanya adalah al-masjidi al-harami, ya. Mina al-masjidi dan ila al-masjidil aqsa, ya. Minal masjidil harami ila al-masjid aqsa. Nah, penggunaan kata al-masjidi dan al-harami dalam bahasa Arab itu ada penggunaan isim atau kata benda yang diawali dengan alif lam, ya. Itu menandakan bahwa kata benda itu, isim itu adalah ma'rifah, ya. Kemudian kata yang kedua juga pakai alif lam. Itu juga kata benda atau isim yang ma'rifah. Jadi kata benda pertama bersifat ma'rifah, kata benda yang kedua ma'rifah. Maka kalau ma'rifah dengan ma'rifah itu kedudukannya menjadi sifat mausuf. Artinya kata benda yang pertama menjadi bendanya, isimnya, kemudian kata benda yang kedua menjadi sifatnya. Ya, jadi kalau menjadi sifatnya maka ini bukan sebuah nama tapi sebuah sifat dari benda yang pertama tadi, maka perlu kita pelajari arti dari sifat itu. Kemudian saya ke sebelah kiri dulu. Kalau misalnya penulisannya masjidun haramun atau masjidin haromin, ya, atau masjidan haroman misalnya, maka kata benda yang pertama tidak menggunakan alif lam, kata benda yang kedua juga tidak menggunakan alif lam, maka yang seperti ini kita sebut isim nakiroh, ya, artinya umum, ya. Jadi ketika kata benda yang pertama bersifat nakiro dan kata benda yang kedua nakiro, maka nakiro ketemu nakiro itu juga sama, itu kedudukannya sebagai sifat mausuf, ya. Artinya kata benda yang pertama bicara soal bendanya, kata benda yang kedua bicara soal sifat dari benda yang pertama tadi. Kemudian kalau pilihan katanya adalah al-masjidu haramun, ya. Kalau kata benda pilihannya adalah al-masjidu haramun, al-masjidu pakai alif lam, ini ma'rifah, haramun tidak pakai alif lam, ini nakirah, maka dalam bahasa Arab itu kalau ma'rifah bertemu dengan nakirah, maka kedudukannya sebagai mubtada khobar. Ini menjadi satu kalimat sempurna. Kenapa? Karena sudah ada mubtadanya, ada khobarnya.
atau dalam bahasa Indonesia ada subjeknya, ada predikatnya. Subjeknya, mubtadanya ada al-masjidu, kemudian predikatnya atau khobarnya adalah haramun. Ya. Yang satu lagi itu kalau penulisannya Masjidil Harami atau Masjidul Haramu misalnya, maka atau misalnya ada penulisan lain. Nah, ketika isim yang pertama, kata benda yang pertama tidak menggunakan alif lam, tapi kata benda yang kedua menggunakan alif lam, maka kata benda yang pertama kita sebut nakiro, kata benda yang kedua kita sebut ma'rifah, maka nakiro bertemu dengan ma'rifah itu kedudukannya menjadi idofah, mudof dan mudof ilaih, atau dalam bahasa Indonesia idofah ini diistilahkan menjadi kata majemuk. Kalau kata majemuk itu berarti dua kata atau dua isim yang digabungkan menjadi satu dan punya satu pengertian, satu nama, gitu ya. Jadi kalau penulisannya seperti ini, maka ini bisalah, bolehlah kita sebut sebagai sebuah nama. Nah, kembali kepada surat Al-Isra tadi, penulisan yang ada di dalam ayat itu adalah Al-Masjidi Al-Harami. Berarti yang pertama menggunakan alif lam, yang kedua menggunakan alif lam. Ya, jadi harusnya kita tidak menyebutkan itu sebagai sebuah tempat. Kenapa? Karena penulisannya ma'rifah dengan ma'rifah, bukan dalam bentuk idofah. Ya, seperti misalnya kan kita biasa selama ini membaca atau menyebutkan sebuah nama itu adalah Masjidil Haram. Kalau kita bicaranya adalah Masjidil Haram, yang pertama tidak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam, maka itu adalah sebuah tempat yang kita tunjuk, yaitu sebuah bangunan masjid yang ada di kota Mekah. Atau misalnya Masjidil Aqsa, yaitu sebuah nama tempat, yaitu sebuah nama bangunan masjid yang ada di Palestina. Atau misalnya masjid-masjid yang ada di tempat kita, misalnya biasanya kita menyebutkannya seperti itu. Misalnya Masjid Al-Falah, atau disambung kalau bacanya Masjidil Falah, kan gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah nama tempat. Dua kata itu, Masjid dan Al-Falah, atau Masjid dan Al-Haram, atau Masjid dan Al-Aqsa, dua kata itu kita gabungkan menjadi satu untuk menyebutkan satu tempat. Begitu. Tapi yang dituliskan dalam surat Al-Isra itu adalah Al-Masjidi Al-Harami. Itu menandakan bahwa yang pertama adalah bendanya, yang kedua adalah sifatnya. Nah, saudaraku semua, kalau kita memahami ini dengan pedoman bahasa Arab, maka harusnya kita memahami ini bukan sebagai sebuah tempat, tapi sebagai sebuah nama yang diberikan keterangan atau yang diberikan sifat. Ya. Kembali misalnya kepada istilah al-masjidi, itu kalau kita buang alif lamnya menjadi masjidun. Ya, masjidun itu dari kata sajadah, sajadah ya sujudu, kemudian masjidun. Ya, masjidun itu adalah isim makan, ya, atau keterangan tempat, ya. Nah, ini adalah tempat persujudan, ya, tempat sujud atau tempat persujudan. Nah, berarti kita mengartikannya adalah al-masjidi al-harami, yaitu tempat sujud yang suci, tempat sujud yang mulia, gitu ya. Berarti dari tempat sujud yang suci atau dari tempat sujud yang mulia. Kemudian berikutnya ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini juga sama bentuk penulisannya, menggunakan alif lam di kata yang pertama dan menggunakan alif lam di kata yang kedua. Maka kita menerjemahkannya menjadi tempat sujud atau tempat persujudan yang aqsa. Nah, aqsa itu apa? Aqsa itu adalah isim tafdil. Isim tafdil itu kalau bahasa Inggris ada istilahnya superlatif, ya. Tapi kalau
bahasa Indonesia tidak ada kata khusus untuk semacam isim tabdil. Ini yang berarti terjauh atau paling jauh gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita ini memahami bahwa Quran ini bukan hanya berlaku untuk orang Arab, bukan hanya berlaku untuk orang Indonesia, atau bukan hanya untuk berlaku untuk orang tertentu, tapi Al-Quran berlaku untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat. Maka ketika dikatakan ini menjadi tempat yang terjauh, maka terjauh bukan hanya untuk orang Arab, untuk orang Indonesia, tapi untuk seluruh umat. Kalau misalnya penunjukan masjidnya adalah Masjid Aqsa yang ada di Palestina, maka mungkin buat kita di Indonesia ini jauh. Buat orang Arab ke Palestina ya cukup jauh kan gitu ya. Tapi buat orang Palestina sendiri kan gitu ya. Itu tempatnya tidak jauh. Sehingga jangan sampai nanti ayat ini tidak berlaku buat orang Palestina ya. Tapi ayat ini justru harus berlaku untuk semua. Maka penunjukan atau pemahaman kata Aqsa ini belum tentu menunjukkan pada tempat yang ada di Palestina. Saudaraku semua, berikutnya coba kita tinjau dari sisi sejarahnya ya. Ketika surat ini turun, ini posisinya adalah surat Makkiyah, yaitu ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Nah, saat itu di Mekah itu belum ada Masjidil Haram, ya. Yang ada adalah bangunan Ka'bah, ya, atau disebut Baitul Haram, ya. Bangunan Ka'bah jangan digambarkan seperti masjid yang ada seperti sekarang ini. Kemudian waktu itu juga bangunan Ka'bah itu diselimuti atau dikelilingi oleh berhala-berhala yang menjadi tempat pemujaan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu ya, atau oleh orang kaum pagan ya, menjadi tempat pemujaan bagi penyembahan-penyembahan mereka. Kemudian berikutnya Masjidil Aqsa yang ada sekarang ini di Palestina juga bukan dalam bentuk masjid yang seperti sekarang ini kita lihat pada saat itu, pada saat ayat ini turun, ya, yang saat itu adalah bangunan kuil, ya, bangunan kuil atau gereja yang kemudian pada zaman Umar, ya, jadi setelah Nabi wafat, atau pada zaman Bani Umayyah, ya, maka bangunan itu direnovasi, kemudian barulah dibentuk seperti masjid yang kita kenal sekarang. Kemudian ada sebuah kubah ya yang disebut dengan kubah As-Sakhrah, itu menjadi ciri khas. Padahal sebetulnya kalau bicara soal Al-Aqsa itu adalah sebuah kompleks bangunan, tapi kalau kubahnya saja yang mungkin kita kenal ada segi segi 6 atau segi 8 itu adalah kubah As-Sakhrah ya. Ada lagi di situ ada Masjid Al-Qibli dan seterusnya dalam kompleks itu, yang sehingga kita menyebutkannya itu menjadi Masjid Al-Aqsa. Jadi masjid atau kubahnya tadi aja, Masjid Al-Aqsa itu selesai didirikan itu tahun 691 Masehi ya. Sehingga saat surat ini turun, Masjidil Haram yang kita kenal sekarang belum ada, Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang juga belum ada. Berarti ayat ini belum tentu menggambarkan titik yang dimaksud, gitu ya. Berikutnya, jadi kalau misalnya kembali kepada istilah al-masjid ya, atau tempat sujud, tempat persujudan, tempat peribadatan, tempat titik tolak untuk mengabdi, maka saya memahaminya bahwa Nabi Muhammad diperjalankan dari
persujudan atau dari pengabdian atau dari peradaban yang haram, yang mulia, yang suci, menuju peradaban yang lebih tinggi, yang artinya lebih hebat, lebih berkualitas, dari peradaban yang suci, yang mulia, menuju peradaban yang lebih berkualitas lagi. Saudaraku semua, kalau kita memahami misalnya cerita-cerita yang ada sekarang, jadi setelah Nabi itu Isra, kemudian dia cerita ke kiri kanan kepada para sahabat, para tetangga dan lain-lain, banyak orang yang tidak percaya dan seterusnya. Tentu coba kita memahaminya begini. Kalau dengan kondisi yang ada pada zaman kita ini, dengan teknologi kekinian misalnya, sekarang kan sudah banyak ada teknologi transportasi yang mempercepat orang kemana-mana, kemudian ada teknologi komunikasi yang orang bisa berkomunikasi kemana-mana, kemudian ada teknologi informasi, ada teknologi yang lain-lain. Saya misalnya mencontohkannya begini, kita ini pada satu malam nggak kemana-mana, kita di rumah saja atau kita di kamar saja, tapi sambil di dalam rumah atau di dalam kamar kita tonton TV kan gitu ya. Misalnya kita nonton ada pertandingan Chelsea lawan Liverpool misalnya, kemudian ada MU lawan Manchester City dan seterusnya. Ya, nanti pada malam itu kita nonton bola di London, kita nonton bola di Manchester, kita nonton bola di dipindah lagi mungkin ke Prancis, mungkin ke Spanyol, mungkin ke Italia dan seterusnya. Besok pagi kita cerita ke teman-teman. Semalam Chelsea lawan Liverpool menang 1-0. Semalam MU mainnya seri 0-0. Semalam Barcelona menang dan seterusnya kita ceritakan itu. Nah, kalau cerita itu kita bawa pada zaman ini, saya yakin orang percaya. Kenapa? Karena orang memahami situasi atau teknologi yang ada. Kan orang nggak mungkin berkata, lu tahu dari mana? Kan gitu. Sedangkan semalam lu nggak kemana-mana, lu ada di rumah, masa cerita dari Inggris ke Prancis, ke Italia, ke Spanyol, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau misalnya teknologi yang semakin kemari itu misalnya kita bisa mengadakan rapat, kita bisa mengadakan meeting, atau kita mengadakan pertemuan, tapi kitanya nggak kemana-mana, cuma kita bisa terhubung dengan banyak orang di mana-mana dalam satu forum, ya kita bisa ketemu si A di Surabaya, kita ketemu si B yang ada di Malang, kita ketemu si C yang ada di Medan, yang ada di Aceh, atau yang ada mungkin di belahan bumi lainnya. Besok kita cerita ke teman-teman kita, semalam saya meeting dengan si A di sono, dengan si B di sono, dan seterusnya kan gitu ya. Nah, pada situasi yang sekarang tentu orang tidak mempermasalahkan, orang memahami gitu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan perjalanan fisik. Yang kita lakukan adalah perjalanan menggunakan teknologi yang ada. Kita bisa bertemu dengan banyak orang dan kita pun nggak perlu kemana-mana. Ya. Kemudian kembali ke ayatnya tadi, ada penyebutan misalnya alladzi barokna haulahu, dia yang telah memberkahi, atau kami yang telah memberkahi lingkungan sekitarnya. Nah, saudaraku semua, kalau kita pahami misalnya apa yang terjadi di sekitaran Makkah, waktu itu banyak berhala, waktu itu Masjidil Haram belum ada. Atau sebaliknya misalnya di Palestina, itu menjadi bangunan gereja atau kuil, tempat ibadahnya orang Yahudi, kemudian belum ada Masjid Aqsa yang seperti sekarang. Nah, apakah tempat itu yang diberkahi, sedangkan kondisinya waktu itu masih seperti belum seperti sekarang. Kemudian berikutnya adalah linuriyahu min ayatina. Dari perjalanan itu kami ingin menerangkan, kami ingin menjelaskan tentang ayat-ayat kami.
Jadi saudaraku semua, pada surat Al-Isra ini kembali ke ayat 1. Jadi saya memahaminya begini. Mungkin kalau kita ada sedikit berbeda, justru ini dimanfaatkan bukan untuk meruncing perbedaan, tapi bagaimana kita bisa menambah wawasan kita. Allah telah memperjalankan hambanya. Nah, hambanya ini waktu itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian karena ini menjadi sunnahnya Nabi, maka sunnahnya Nabi itu akan menjadi contoh teladan buat kita semua yang harus kita contoh yang harus kita amalkan juga. Jadi kalau Nabi diperjalankan, maka kita pun juga harusnya diperjalankan. Bicara soal apakah diperjalankan secara fisik atau tidak, karena memang ada yang menyatakan bahwa Nabi diperjalankan dari titik A ke titik B ke titik C dan seterusnya. Ada yang menyatakan bahwa Nabi diperjalankan hanya ruhnya saja atau ruh dan fisiknya dan seterusnya. Saya tidak ingin membahas itu, tapi yang penting untuk saya sampaikan adalah bahwa Allah telah memperjalankan hambanya. Kemudian pada sebuah malam. Ingat, lailannya ini masih bentuk umum, jadi bisa malam apa saja. Dari mana? Diperjalankan dari sebuah peradaban, dari sebuah persujudan, dari sebuah peribadatan yang mulia, yang suci, menuju peradaban, peribadatan, persujudan yang semakin berkualitas, yang semakin tinggi. Nah, lingkungan peradaban, lingkungan peribadatan yang mulia dan lingkungan peribadatan yang berkualitas tadi, itu adalah lingkungan yang barokna haulahu, yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan itu dalam rangka menunjukkan, menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Nah, saudaraku semua, kalau kita kutipkan pada surat Al-Isra juga, jadi artinya ketika kita ingin membaca surat Al-Isra, maka kembali kepada sistematika Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ayat pertama dijelas sebagai gagasan umum, ya, nanti akan dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya, sehingga ayat yang pertama itu berkaitan bersambung dengan ayat-ayat berikutnya, ya. Nah, pada surat Isra itu kalau saya kutipkan di surat Isra ayat 14 misalnya, itu ada ayat yang menyatakan bahwa Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Jadi Iqra kitabak, ya. Bacalah kitabmu, kan gitu. Nah, padahal di surat Isra ini Allah sedang menceritakan sebuah perjalanan, bahwa Allah memperjalankan hambanya. Maka bagaimana cara memperjalankan hambanya? Caranya adalah dengan Iqra, ya. Jadi ayat-ayat yang sudah disampaikan, ayat-ayat yang sudah diturunkan, atau mungkin kepada kita sekarang ini Al-Quran yang sudah kita tersaji, maka Iqra, bacalah ayat itu, bacalah kitab itu. Maka itu nanti akan menjadi perjalanan yang harus kita lalui. Tentu perjalanan di sini adalah bukan perjalanan fisik kita dari A ke B, tapi adalah perjalanan alam pikiran kita. Kemudian misalnya dari hasil Iqra kitabaka, maka pada ayat 15-nya man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yahdidu 'alaiha, dan seterusnya. Jadi barang siapa dari Iqra kitabak itu, dari membaca kitab itu, kemudian dia mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu nanti akan menerangi, akan menunjuki pada dirinya. Sebaliknya, bagi orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk, sehingga kehidupannya tidak dibimbing oleh Al-Quran. Kemudian ini kalau pada ayat 45 ya,
juga disebutkan wa iza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi bagi orang-orang yang telah membaca Al-Qur'an, maka Allah menjadikan bagi dia itu sebuah hijab. Hijab artinya pembatas, pembeda yang memisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi istilah Isra ini saya memahaminya bahwa yang terpenting adalah ini perjalanan ruhani, perjalanan menapaki ayat-ayat yang telah Allah turunkan. Kalau mungkin sekarang kita ini sudah menerima wahyu 30 juz, maka Isra-nya kita adalah perjalanan mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Atau itu kalau kita mau menggunakan sistematik buku atau mushaf yang sudah ada. Atau bisa saja kita menggunakan sistematik katakanlah berdasarkan turunnya wahyu. Yang pertama misalnya kita mempelajari surat Al-Alaq, yang mempelajari surat Al-Fatihah, atau mempelajari surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan seterusnya. Ya, itu perjalanan yang harus kita lalui. Kemudian istilah abdun juga dijelaskan pada surat Al-Isra itu juga pada ayat 65 ini ya. Inna ibadiyalladzi inna ibadi inna ibadi laisa laka alaihim sultanan wa kafa bi rabbika wakila. Jadi istilah bi abdihi tadi ini diperkuat dalam surat Al-Isra ayat 65 bahwa abdihi atau ibadi yang dimaksud hamba Allah ini bukan hamba yang mengaku-ngaku dirinya hamba, tapi Allah yang memang mengakui bahwa hamba yang dimaksud adalah punya punya keteguhan, punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, nah karena ayat atau Al-Isra ini adalah perjalanan ruhani atau perjalanan alam pikiran kita dalam menaungi, dalam menjelajahi wahyu-wahyu Allah, maka ketika di surat Al-Isra ayat pertama disebutkan sebuah perjalanan minal masjid haram ilal masjid aqsa, maka pada ayat berikutnya disebutkan bahwa kalau kita melakukan perjalanan itu maka kita akan bertemu dengan Nabi Musa. Misalnya di surat Al-Isra ayat 2, wa ataina Musa kitaba wa jalnahu hudan li bani Israil, dan seterusnya. Kemudian pada ayat berikutnya juga kita bertemu dengan Nabi Nuh. Di sini disebutkan zurriyataman hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Jadi sebetulnya kalau kita menjelajahi surat Al-Isra saja, maka banyak nabi-nabi yang kita temui, ya, bukan hanya Nabi Muhammad yang bertemu, kita pun kalau kita menjelajahi Al-Quran atau kita mengikuti peristiwa Isra ini, maka kita akan bertemu dengan Nabi Musa, kita akan bertemu dengan Nabi Nuh, kita akan bertemu dengan Nabi Adam pada surat Al-Isra, atau misalnya pada surat Al-Isra juga ada perintah untuk berbakti kepada orang tua, ada perintah atau larangan untuk berzina, atau ada larangan untuk mensekutukan Allah, ada perintah-perintah lain yang memang terkandung di dalam surat Al-Isra itu, ya. Saudaraku semua, ini jadi kalau misalnya saya kutipkan pada surat Al-Muzammil, ya, pada surat Al-Muzammil itu kita diperintahkan untuk ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Jadi pada surat Muzammil kita diperintahkan untuk bangun malam. Ngapain bangun malam? Bangun malamnya adalah setengah malam, sepertiga malam, atau 2/3 malam. Ya, jadi setengah malam itu dari nisfahu itu
boleh dikurangi sedikit, boleh ditambahkan sedikit. Ya katakanlah kalau dikurangi menjadi 1/3 malam, atau kalau ditambahkan menjadi 2/3 malam. Nah, mau ngapain bangun malam itu? Pada surat Muzammil itu disebutkan waratil Qur'ana tartila. Pelajarilah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya, dengan seksama-seksamanya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi peristiwa malam yang dilalui oleh Nabi Muhammad, kemudian juga bukan hanya oleh Nabi Muhammad, tapi oleh para nabi-nabi yang lain juga disebutkan, ya. Nabi Musa juga ada perintah asri bi ibadi, Nabi Nuh dan lain nabi-nabi yang lain juga ada perintah seperti itu, dan itu juga nanti akan menjadi sunnah buat kita mengamalkan surat Al-Muzammil, kumilaila ila qalila dan seterusnya, maka kita waratilil Qur'ana tartila, kita mempelajari Al-Qur'an, menjelajahi Al-Qur'an. Itulah perjalanan yang harus kita ikuti, yang harus kita tempuh di setiap malam untuk mengikuti perjalanan di Al-Qur'an, ya. Kemudian dari perjalanan itu maka kita akan bertemu nih dengan para nabi, dengan para rasul, dengan yang nabi-nabi yang lain, bahkan bertemu juga dengan iblis, kan gitu ya. Bertemu juga dengan diperlihatkan juga bagaimana surga, bagaimana neraka dan seterusnya kalau kita mau menapaki perjalanan melalui ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada kita. Saudaraku semua, saya ingin menjelaskan mengenai perjalanan jasmani kita. Kita berdiri di atas muka bumi, ya. Nah, saat bumi berputar, kita pun ikut berputar, ikut dibawa. Nggak mungkin bumi berputar itu kita tidak terbawa. Kita juga pasti akan terbawa. Nah, bumi berputar pada porosnya itu dengan kecepatan 0,5 km per detik. Artinya, dalam satu hari, bumi sudah mengajak kita untuk berjalan-jalan sejauh 0,5 km dikali 60 detik, dikali 60 menit, dikali 24 jam. Itu kira-kira adalah 43.200 km per hari. Ya, artinya sebetulnya kalau kita duduk diam saja di rumah atau duduk diam saja di satu tempat, mungkin seolah-olah kita nggak kemana-mana, kita hanya diam saja, padahal bumi ini sudah mengajak kita berputar-putar sehari itu sejauh 43.200 km. Anda bisa bayangkan, itu dari mana sampai mana, kan itu ya. Nah, katakanlah jarak Jakarta-Surabaya aja kurang lebih 1.000 kilo. Ini 43.000, ya, 43.000 itu sehari. Ya. Jadi, nah ketika anggap saja misalnya begini, kita ada dalam sebuah kendaraan, kita duduk manis dikendarai oleh orang lain, maka sepanjang perjalanan itu kita lihat kiri kanan, banyak yang kita perhatikan, banyak yang kita rekam, banyak yang kita dapatkan dari sepanjang perjalanan itu, ya. Maka banyak hal yang kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kemudian ketika kita sudah duduk dalam sebuah kendaraan, kemudian kendaraan itu melaju ke tempat yang dituju, tapi kita tidur saja atau kita diam saja tanpa memikirkan apa-apa, tanpa melihat apa-apa, mungkin kalaupun misalnya katakan ada dua orang yang ikut dalam perjalanan, yang satu tidur, yang satu memperhatikan segala sesuatu, mungkin setelah sampai sekian jam perjalanan ke tempat yang dituju, maka yang tadi sepanjang perjalanan dia memperhatikan sekelilingnya, maka dia akan bercerita, oh saya melihat ini, melihat itu, dan sebagainya. Saya melihat ada gunung, ada danau, ada kebun, ada hutan, dan lain-lain. Sebaliknya, yang sepanjang perjalanannya tidur saja, ketika sampai di tempat yang dituju, ketika dia disuruh bercerita, dia tidak bisa bercerita apa-apa, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saudaraku semua, ketika kita katakanlah mungkin naik pesawat terbang, katakanlah pesawat itu isinya mungkin 300-400 orang, maka ketika kita menempuh perjalanan mungkin katakanlah 9-10 jam perjalanan di dalam pesawat, maka
yang kita kenal, yang kita temui adalah orang-orang yang hanya ada di dalam pesawat itu. Tapi ketika sudah sampai ke tempat tujuan, maka kita bisa berinteraksi, berkenal dengan pihak-pihak yang lain. Sama lah kira-kira ketika bumi ini mengajak kita untuk berjalan-jalan, mengajak kita untuk berputar. Maka karena bumi ini berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka kita tidak terasa, sama seperti halnya kita naik pesawat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau jendelanya dibuka, wah malah kita berantakan begitu ya. Sebaliknya bumi juga begitu, mengajak kita untuk berjalan-jalan. Pada perjalanan ini ya yang kita temui, yang kita bisa berinteraksi hanya orang-orang di sekitaran kita, gitu ya. Padahal hakikatnya kita sedang dibawa untuk berpindah-pindah. Dengan perjalanan itu, maka kita bisa mengenal ada peristiwa malam, ada peristiwa siang, ada panas, ada hujan, ada dingin, dan seterusnya. Itu yang kita dapatkan, itu yang kita alami. Saudara semua, itu baru bumi berputar satu putaran pada porosnya untuk kita hitung sebagai satu hari. Bagaimana dengan peristiwa bumi mengelilingi matahari yang kita hitung menjadi satu putaran itu selama setahun, ya. Maka kalau dihitung itu bumi berputar mengelilingi matahari, kecepatannya adalah 30 km sedetik, ya, 30 km per detik. Kemudian kalau dihitung berarti 30 km dikali 60 detik dikali 60 menit dikali 24 jam, maka itu sudah 2.500.000-an kilometer dalam waktu satu hari satu malam. Bagaimana dengan setahun? Wah, itu udah 946 jutaan kilometer. Itu waktu jarak tempuh yang kita ikuti bersama bumi ini kalau bumi itu berputar mengelilingi matahari dalam waktu setahun. Bagaimana kalau misalnya bumi, kemudian matahari dan tata surya ini mengitari galaksi-galaksi yang lain? Tentu jarak tempuhnya juga sudah mungkin miliaran kilometer yang kita bisa lalui, ya. Saudara semua, tapi itu semua tidak terasa, ya. Itu semua tidak terasa. Kenapa? Padahal itu hakikatnya itu perjalanan fisik yang kita alami. Ya, cuma kita tidak sadari. Harusnya kita menyadari itu bahwa dengan kita mengenal siang dan malam, dengan kita mengenal ada rasi bintang ini, rasi bintang itu, itu karena apa? Karena adanya perjalanan yang kita lalui bersama bumi yang kita pijaki ini. Nah, makanya ketika kita mungkin punya usia yang sama, ya, punya waktu tempuh yang sama, punya jarak tempuh yang sama, tinggal bagaimana kita mensikapi selama perjalanan yang kita alami ini, ya. Kalau misalnya kita selama perjalanan tidur saja, maka nanti ketika sudah sampai tempat yang dituju, kita tidak bisa bercerita apa-apa. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan kita hanya tidur. Sebaliknya, ketika kita sepanjang perjalanan menyerap informasi yang kita dapatkan dari kiri, kanan, dan seterusnya, dengan menggunakan panca indera yang kita punya, dengan akal pikiran, dengan pendengaran yang kita punya, yang sudah diberikan fasilitas oleh Allah, kita gunakan alat-alat itu untuk menangkap informasi yang kita dapatkan, maka sesampai di tujuan kita bisa bercerita banyak hal. Begitu juga kita ini manusia hidup di muka bumi. Kalau waktu yang kita punya kita gunakan untuk belajar dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Sebaliknya, kalau waktu yang kita gunakan hanya untuk bersantai-santai saja, bersenang-senang saja, tanpa mempelajari informasi yang Allah berikan, maka kita tidak mengenal apa-apa, kita tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Saudaraku semua, jadi itu hal yang perlu kita pahami juga. Nah, padahal hakikatnya kalau dalam perjalanan itu tentu mungkin jarak tempuhnya, mungkin waktu tempuhnya sama, tapi nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, saudaraku semua, saya memahami istilah Isra tadi
itu kalau saya kutipkan dalam surat Al-Muzammil, maka Isra itu perjalanan itu saya terjemahkan menjadi ratil, ya. Jadi perjalanan alam pikiran itu perjalanan menyerap informasi yang ada di sekitaran kita itu, atau menyerap informasi yang Allah sudah berikan kepada kita, menelusuri perjalanan dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya, itu saya mengartikannya perjalanan ratil yang kita tempuh di waktu-waktu malam. Nah, karena Nabi juga melakukan perjalanan ratil, bukan hanya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain juga melakukan perjalanan memahami wahyu-wahyu Allah, menyerap, mempelajari wahyu yang Allah berikan, maka kita pun juga sebaiknya sama juga melakukan perjalanan itu. Yang terpenting bukan perjalanan fisiknya, ya. Kenapa? Karena kalau perjalanan fisiknya ya kita mau kemana-mana juga kalau pikirannya kosong, maka waktu terbuang percuma. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita melakukan perjalanan ilmiah, perjalanan menelusuri Al-Quran, maka banyak informasi yang kita dapatkan. Itu tadi, kita akan bertemu dengan para nabi, para rasul, kita akan bertemu dengan mungkin kisah-kisah yang disebutkan zaman dahulu, ada Luqman, ada kisah Kahfi dan sebagainya, atau mungkin bisa bertemu dengan iblis, kita mendengar langsung bagaimana congkaknya iblis untuk membangkang kepada Allah, atau mungkin kita juga punya gambaran yang diperlihatkan Allah bagaimana mengenai kehidupan setelah akhirat, kan gitu. Saudaraku semua, setelah melakukan perjalanan itu, maka sebetulnya surat Al-Isra ini tidak berbicara soal Mi'raj, ya. Artinya tidak ada kata Mi'raj di situ. Justru saya mengutipkan istilah Mi'raj ini dari sebuah hadis. Dalam hadis disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman, ya. Nah, mi'raj itu dari kata aroja, ya. Aroja kemudian menjadi ya roju atau ya ariju, ya, atau ya ruju. Nah, aroja itu sehingga menjadi mi'raj. Mi'raj itu adalah isim alat. Isim alat itu artinya keterangan alat. Jadi aroja itu artinya naik, berarti kalau mi'raj adalah alat untuk naik. Nah, alat untuk naik itu apa? Kalau kita ingin naik ke atap rumah, mungkin alatnya cukup tangga, ya. Jadi tangga adalah alat untuk naik. Tapi kalau mungkin kita ingin naik ke gedung-gedung yang tinggi, ya mungkin bisa menggunakan lift, ya. Lift adalah alat untuk naik. Tapi kalau kita ingin menjadi orang beriman, maka alat untuk naiknya apa? Ya. Nah, Nabi menggambarkan bahwa sholat adalah alat untuk naik menjadi mukmin. Nah, saudaraku semua, kalau tadi sebelumnya kita sudah mengikuti Isra, ya, mengikuti Asra, kita sudah mengikuti sebuah perjalanan mengarungi ayat-ayat Allah yang sudah diwahyukan, yang sudah dibukukan, yang sekarang sudah menjadi mushaf Al-Quran. Maka setelah kita selangkah demi selangkah, setahap demi setahap mengikuti ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu yang sudah kita pelajari, kita bangunkan, kita bawa ke dalam sholat, maka nanti ayat-ayat yang kita baca akan bermahkota dalam alam pikiran kita, sehingga itulah nanti yang akan melandasi ucapan-ucapan kita, itulah yang akan melandasi sikap dan perbuatan kita. Nah, mukmin itu kata Nabi itu iman itu yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang, ya. Artinya kalau dia bertambah itu dengan ketaatan, kalau dia berkurang dengan kemaksiatan. Tentu yang kita harapkan adalah karena ingin menjadi mukmin yang terus berkualitas, atau yang
Al-Masjidil Aqsa, yaitu mencapai titik yang terjauh, ya, mencapai titik yang tinggi, yang berkualitas, maka tentu kita tidak kepengen imannya nanti berkurang walaupun sedikit. Diharapkan imannya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Bagaimana caranya? Maka kalau misalnya kita punya gadget, punya handphone, kemudian kita gunakan handphonenya, mungkin lama-lama baterainya akan ngedrop, ya, akan berkurang. Maka perlu dicas lagi baterainya agar energinya terus bisa melanjutkan fungsi dari alat itu. Demikian hanya dengan kita, sholat itu adalah dalam rangka mengecas iman kita, ya, agar imannya terus naik, terus naik, terus naik. Jadi sholat itu yang dibekali dari hasil mempelajari Al-Quran melalui ratil, melalui Iqra' Kitabak dan seterusnya, maka sholat itu nanti akan menghantarkan kita ke tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu mencapai derajat mukmin. Saudaraku semua, perintah sholat, kalau kita lanjutkan di surat Al-Isra itu, ada pada surat Al-Isra ayat 78. Ya, disebutkan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi perintah sholat itu dari surat Al-Isra ayat 78, ya. Saya tidak tahu kalau misalnya nanti ada orang bercerita bahwa Nabi terima perintah sholat itu ketika Nabi ada di langit, ya. Yang pertama disuruh 50 rakaat, lama-lama tawar-menawar sampai akhirnya 5 rakaat, ya. Padahal kalau kita telusuri kisah atau bacaan surat Al-Isra-nya, kita sampai kepada ayat 78, maka kita mendapatkan informasi perintah sholat. Nah, perintah sholat itu kapan? Nah, itu adalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Jadi sholat itu diperintahkan kalau matahari sudah tergelincir sampai waktu malam, sampai gelap, ya. Nah, saudaraku semua, jadi kalau kita selama ini sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan gitu, ya. Nah, sholat zuhur itu dimulai dari setelah matahari tergelincir. Jadi ukurannya itu kalau matahari sudah di atas kepala itu belum masuk waktu sholat. Tapi ketika matahari bergeser sedikit saja ke arah barat, maka itu sudah mulai masuk waktu sholat. Walaupun mungkin pergeserannya hanya beberapa detik saja, ya. Jadi sudah mulai tergelincir ke arah barat. Nanti sudah mulai tergelincir masuk waktu zuhur, nanti waktu asar, matahari terbenam waktu maghrib, isya, jadi sampai malam, ya. Jadi 4 waktu sholat itu disebutkan kalau sudah matahari tergelincir sampai waktu malam. Kemudian ada lagi yang terakhir, wa Qur'anal fajri. Orang mengartikannya adalah sholat fajar, ya, atau sholat subuh. Jadi 5 waktu sholat itu diperintahkan, kutipannya pada surat Al-Isra ayat 78. Kemudian pada ayat 79-nya Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini perintah untuk melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Jadi di samping sholat 5 waktu ada perintah sholat tahajud yang diungkapkan pada surat Al-Isra ayat 79. Kalau misalnya nanti kita membuka surat Al-Muzammil, itu kadang-kadang orang menerjemahkan Al-Muzammil itu untuk qumil lail, itu untuk sholat tahajud. Padahal kalau surat Al-Muzammil itu tidak bicara soal tahajud, tapi Al-Muzammil itu bicara soal untuk ratilil Quran, jadi bangun malam untuk mempelajari Al-Quran. Sedangkan kalau kita bangun malam untuk sholat tahajud, maka dasarnya adalah surat Al-Isra ayat 79. Saudaraku semua, jadi kira-kira itulah perjalanan, ya, perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan. Perjalanan siapa? Perjalanan Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Allah juga memperjalankan kita semua, ya. Secara fisik kita sudah
dibawa berputar-putar oleh bumi ini, kemana saja bumi berputar kita dibawanya, kita sudah diperjalankannya untuk waktu yang jutaan untuk jarak yang jutaan kilometer, untuk waktu yang sangat singkat. Cuman kita tidak merasakan itu, kita tidak menyadarinya. Kemudian yang terpenting adalah sejarah perjalanan spiritual kita. Perjalanan spiritual kita adalah dimulai dari perintah untuk ya ayyuhal muzammil qumil lail, bangun di waktu malam. Untuk apa? Untuk ratil Qur'an tartila, untuk menjelajahi Al-Qur'an, ya. Nah, nanti hasil dari ratil Al-Qur'an itu apa yang kita dapatkan seayat demi ayat, satu ayat, dua ayat, tiga dan seterusnya, kita bawa ke dalam sholat, sehingga sholatnya menjadi as-sholatu mirajul mukminin, ya. Nah, jadi asroknya biabihi, kita yang ingin menjadi abdiknya Allah, maka kita pun juga harus mengikuti proses asro itu, yaitu melalui perjalanan spiritual kita menjelajahi Al-Quran. Setelah itu, seayat demi seayat, ayat yang sudah kita pahami, kita dirikan melalui aqimis sholah. Saudaraku semua, saya kutipkan ini misalnya istilah sajadah panjang itu dari lagu yang dinyanyikan Bimbo, ya. Jadi kalau sajadah panjang itu bukan berarti sejadahnya yang panjang. Kan kita biasanya menggunakan sejadah paling ukurannya 1,2 meter lah panjangnya, atau 1,5 meter lah, atau sepanjang-panjangnya sejadah yang kita pakai mungkin 2 meter. Kalau mungkin makainya rame-rame panjang ke samping itu, ya mungkin bisa seluas bangunan masjid yang ada. Tapi di sini bukan berarti sejadahnya yang panjang, bahwa kehidupan kita mulai dari lahir sampai kita mati, itulah sejadah kita, itulah tempat pengabdian kita, itulah tempat persujudan kita, itulah tempat peradaban kita. Makanya peradabannya adalah minal masjidil haram, dari tempat peribadatan, dari tempat peradaban yang mulia, yang baik, yang terhormat, menuju ke tempat peribadatan yang lebih tinggi lagi, yang berkualitas, yang lebih baik lagi, ya. Sehingga sajadah panjang kita sejak kita lahir, kita sudah mulai diwajibkan untuk menuntut ilmu, kemudian ilmu-ilmu yang kita dapatkan kita terapkan, kita amalkan, seterusnya sampai kewajiban menuntut ilmunya juga akan berakhir kalau kita sudah wafat, sudah sampai ujung sajadah kita. Kemudian kewajiban-kewajiban berbuat baik juga akan berakhir sampai ujung sajadah panjang kita. Jadi perjalanan kita adalah sajadah panjang kita yang sudah kita hamparkan sampai kapan itu, sampai ujung hayat kita. Jadi saudara semua, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan mungkin ada banyak hal yang mungkin kita berbeda pendapat. Justru saya harapkan agar kita coba meneliti lagi, mengkaji lagi wahyu Allah yang sudah tersaji di depan kita. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau yang benar datang dari Allah, kalaupun ada yang salah itu adalah kelemahan saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.